Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, belakangan ini kita semua sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia tentunya merasa bergembira dan berbangga ya teman-teman dengan memiliki seorang presiden, seorang Bapak Prabowo Subianto yang kita bisa lihat gimana besar komitmennya dia kepada warga dan masyarakat, gimana besar komitmennya dia untuk kemudian keberpihakannya dia kepada warga dan masyarakat Indonesia, khususnya warga menengah ya, menengah ke bawah, masyarakat kecil. Kita bisa lihat ketika kemudian ditemukannya adanya pagar di pantai ya, di pantai utara Tangerang yang panjangnya 30 km. Tentunya teman-teman sudah tahu semua ya, di mana sebuah pagar di pantai yang panjangnya sepanjang 30 km dan bahkan diberitakan di situ sebagian wilayah pantai yang ada pagarnya itu udah ada HGB dan beberapa ada kemudian sertifikat hak miliknya teman-teman. Betapa ini betul-betul miris ya teman-teman kita sebagai warga dan masyarakat Indonesia. Dan kemudian selain di Tangerang Utara, di Provinsi Pantai Utara Tangerang juga beberapa wilayah ya teman-teman, beberapa wilayah memang seperti di Bekasi, kemudian ada di beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Ini kan memang kemudian sepertinya kita terhenyak ya, terbangun kaget gitu kan, banyak kemudian wilayah pantai, wilayah laut Indonesia yang sebetulnya mereka nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa diperdagangkan gitu kan, apalagi sampai keluar HGB dan kabarnya kemarin adalah sertifikat hak milik. Yang ini pastinya ya kalau Pak Prabowo pagar ini jaraknya 3 km juga nggak bisa dibangun 1-2 bulan, pastinya waktunya panjang. Dan yang jelas Pak Prabowo ini baru masa pemerintahnya 3 bulan, artinya memang dibangun di sebelum eranya Pak Prabowo teman-teman. Sebelum eranya Pak Prabowo. Nah jelas-jelas ini kemudian memang sepertinya kita kaget ya sampai sepanjang itu, dan kemudian seakan-akan nggak ada yang tahu gitu kan, baru kemudian para netizen, kemudian stasiun TV gitu yang kemudian memviralkan. Nah baru kemudian kita bisa lihat gitu kan, pastinya yang punya juga nggak sembarangan, di belakang pagar tersebut juga nggak sembarangan, dan pastinya ini pagar dibangun sebelum eranya Pak Prabowo Subianto. Yang jelas kita bisa lihat gimana seorang Pak Prabowo Subianto ini yang memang kita beruntung yang memiliki seorang presiden yang memang kemudian jelas pemberani karena memang latar belakangnya militer, kemudian dia juga seorang kepala ataupun seorang ketua umum dari partai besar yaitu Partai Gerindra. Komitmennya sangat jelas sekali ya teman-teman. Kemudian Pak Prabowo Subianto itu langsung memerintahkan ya, tanpa banyak cincong, memerintahkan dari Panglima Besar ya, dari Angkatan Laut ya, TNI Angkatan Laut untuk kemudian mentertibkan gitu kan, meratakan, mencabut semua pagar laut. Artinya ini memang pagar laut ini kan memang menyusahkan para nelayan kemudian untuk melaut ya teman-teman. Dimana laut sampai kemudian sepanjang 30 km kemudian dipagari. Yang mana memang kemudian ketegasan Pak Prabowo ini luar biasa sekali, menunjukkan bahwasanya Pak Prabowo itu memang kemudian selain dia patriot, dia juga pandai, latar belakangnya juga keluarganya adalah keluarga yang educate ya, putra seorang Bapak Profesor Sumitrojo Hadisukusumo. Dia seorang Pak Prabowo ini pemikir gitu kan, dan jelas dia komitmen keberpihakannya kepada masyarakat, utamanya masyarakat kecil itu luar biasa sekali. Dan ini terbukti ya dari tindakan tegasnya, walaupun memang kemudian tampak ya pengaruh-pengaruh yang memang para pembantunya yang kita nggak tahu, sepertinya miskoordinasi dengan Pak Prabowo sendiri, yaitu para menteri-menterinya. Kalau kita lihat kan menteri ini sebenarnya kepanjangan tangan presiden, pembantu presiden. Kok bisa-bisanya ketika dengan tegas Pak Prabowo Subianto kemarin memerintahkan pencabutan pagar di laut, tiba-tiba memang kemudian ada beberapa menterinya yang meminta kemudian untuk ditangguhkan karena alasannya untuk barang bukti. Wah, barang bukti itu cukup video ya atau sampel. Kalau suruh barang bukti bambu sepanjang 30 km gitu, 30,2 km ya nggak bisa ya dibawa semua gitu kan. Nah ini memang menggambarkan kalau kemudian di kabinet Prabowo Subianto ini kemudian sepertinya memang ada
yang miskoordinasi, atau mungkin memang kemudian memang yang betul yang dikatakan ada matahari kembar. Dan ini memang kemudian kita semua sebagai warga dan masyarakat Indonesia berharap Pak Prabowo Subianto selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, teman-teman. Karena pastinya hal-hal yang dilakukan ketegasan dengan Pak Prabowo Subianto ini juga sebenarnya sesuatu yang berat untuk dilakukan, tapi memang alhamdulillah ketika kemudian komitmen dari Pak Prabowo Subianto didukung kemudian dari DPR, kita bisa lihat Komisi 4 DPR RI kemudian turun gitu kan, kemudian TNI turun, warga dan masyarakat semuanya turun semua ya. Hasil memang kemudian kita patut berbangga sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia punya seorang pemimpin yang memang nggak cuma pintar tapi juga pandai, teman-teman. Nggak cuma banyak pencitraan. Kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto ini jarang kan pencitraan masuk ke pasar-pasar atau ke lihat gorong-gorong masuk, kemudian banyak tampil di media sosial, nggak pernah tampil. Yang terpenting memang kemudian keputusannya, keberpihakannya, dan kita akan lihat kemudian pastinya juga yang lain-lain kemudian timbul keberanian ya masyarakat kecil untuk mengungkapkannya gitu kan. Dan di era digital ini sepertinya juga nggak bisa ditutupi gitu kan, walaupun memang ini pastinya juga kan kemudian nyangkut banyak tokoh-tokoh besar yang jelas ya. Jelas kita kemudian, saya sendiri sebagai warga dan masyarakat Indonesia berbangga betul-betul lega gitu kan, kita kemudian punya seorang presiden yang nggak cuman pintar tapi dia juga punya komitmen besar, nggak sekedar kemudian omong-omong, ini komitmennya luar biasa. Dan saya apresiasi sekali ini kalau kita lihat Pak Prabowo ini, dan kita artinya memang kemudian di tempat-tempat lain nanti juga pastinya juga akan ditertibkan. Dan Pak Prabowo ini nggak cuman kemudian seorang yang cuman pintar, dia punya kekuatan, artinya dia seorang ketua umum partai besar ya, Partai Gerindra. Artinya memang kemudian kepintaran, kecerdasan, kepintaran untuk ngomong tapi kemudian lemah, nggak punya kekuatan, ya tentunya nggak banyak manfaatnya gitu kan. Banyak kan yang cuman cerita-cerita begini begitu. Pak Prabowo ini tegas sekali. Nah, lagi-lagi memang kita berharap untuk nggak cuman untuk yang di pantai utara Banten, kemarin juga ada yang ditemukan kemudian di pantai utara Bekasi gitu kan. Ini betul-betul memprihatinkan, gimana lokasi-lokasi tersebut kan adalah halaman muka ya negara Indonesia, karena nggak jauh dari ibu kota negara kita yaitu DKI Jakarta. Yang jelas memang Pak Prabowo sepertinya memang kemudian harus berhati-hati, karena memang ternyata orang-orang di sekelilingnya sepertinya ada seperti isu-isu gambaran kemudian ada matahari kembar gitu kan. Yang jelas kalau saya sendiri, apapun yang terjadi, saya betul-betul gembira, bangga punya seorang presiden yang nggak cuman pintar, yang nggak cuman banyak pencitraan, yang nggak banyak kemudian blusuan, tapi kemudian merealisasikan gitu keberaniannya, komitmennya dia kepada warga dan masyarakat Indonesia. Jelas sekali ini, jelas pagarnya kan memang nggak dibangun di eranya Pak Prabowo gitu kan. Gimana Pak Prabowo baru 3 bulan gitu kan, ini pagar ini juga mungkin udah tahunan lah gitu kan. Dan kita nggak tahu kenapa dulu juga nggak ada yang berani blow up gitu kan. Kita dukung Pak Prabowo dan kita selalu doakan Pak Prabowo Subianto agar selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan agar selalu diberikan kesehatan ya. Dan kemudian kedepannya memang kita berharap juga Pak Prabowo nggak cuma kemudian 1 periode, 2 periode lah nanti ya. Apapun itu, kalau kita lihat kemudian faktanya seperti ini luar biasa, kita butuh seorang presiden yang seperti itu. Kalau dulu sih saya berharapnya Pak Prabowo ini karena basicnya militer pasti juga akan memperkuat TNI gitu kan, harapannya gitu kan, seperti bangun kekuatan gitu kan, senjata segala macam persenjataan TNI. Tapi apa boleh buat, karena memang Pak Prabowo PR-nya banyak dan dibebani daripada rezim sebelumnya. APBN-nya juga kan pastinya juga kurang ya, banyak kemudian memang agenda-agenda rezim sebelumnya. Tapi saya pikir Pak Prabowo harus melepaskan hal tersebut, karena sebagai seorang presiden, seorang yang dipilih oleh seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia, pastinya juga punya komitmen, punya agenda-agenda tersendiri. Nah itu aja teman-teman, semoga di tempat-tempat lain yang juga terjadi seperti di pantai utara Tangerang semuanya nanti juga akan terungkap dan segera ditindak. Oke, itu aja. Salam seduluran.